Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun berada, yang sedang beraktivitas, yang sedang dalam melakukan perjalanan, yang sedang menyaksikan video ini, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah gerak kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran dalam menjalankan ibadah Ramadan kita, dalam meninggalkan kemaksiatan, dan dalam menghadapi musibah, ujian yang menghadapi kita saat ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hidup ini tentu bagi kita sebagai manusia tidak ingin mendapatkan musibah, tidak ingin dalam hidupnya mendapatkan hambatan, kesusahan, kesulitan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan ini merupakan fitrah manusia, bahwa setiap manusia ingin mendapatkan kelancaran, kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupannya. Namun bagi Allah yang telah menciptakan kita ke permukaan bumi ini, kehidupan kita ini ada banyak ujian, ada banyak cobaan untuk mengukur sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan al mauta wal hayata, kehidupan, kematian, dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji setiap diri kita yang paling baik amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hidup ini bukan datar-datar saja, setiap apa yang kita harapkan, setiap yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita mau, tidak. Ada banyak ujian, cobaan yang siap menghalangi langkah gerak kita. Maka dalam hal ini Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakiratus Syakirin menyebutkan bahwa ada 4 golongan tipe manusia dalam menyikapi kehidupan ini. Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang lemah. Yang kedua yaitu golongan orang-orang yang senantiasa bersabar. Dan golongan yang ketiga yaitu golongan orang-orang yang ridho terhadap apa yang menimpanya. Dan yang terakhir adalah golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan orang-orang lemah yang dimaksud dalam kitab ini adalah bukan golongan orang-orang yang secara fisik lemah, secara fisik tidak berdaya di hadapan kita, bukan. Bukan golongan orang-orang yang secara fisik selalu ditindas, bukan. Tetapi yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah yang pertama lemah secara iman, yang kedua lemah secara akal, dan yang ketiga lemah secara hati nuraninya.
Kalau ketiga-tiganya ini lemah, maka ini yang sangat dikhawatirkan. Sebab golongan orang yang lemah dengan ketiga ini, ketika dia ditimpa musibah, ketika nikmat yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dia akan cenderung untuk selalu menyalahkan kondisi keadaannya. Dia akan selalu menyalahkan keadaan yang ada di sekitarannya. Golongan ini selalu pesimis dengan apa yang dia peroleh, dengan apa yang ia dapatkan. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang kedua, yaitu golongan orang yang selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Imam Al-Ghazali rahimallahu taala membagi 3 golongan orang yang sabar. Yang pertama adalah orang yang senantiasa bersabar dalam melakukan ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dengan keadaan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, di tengah kita saat melakukan ibadah, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan, menahan lapar, menahan haus, dan menahan lisan dari perkataan-perkataan yang buruk, ya, menahan amarah. Ditambah lagi dengan kondisi yang ada, kita melakukan ibadah di rumah dengan segala kondisi yang ada, maka dengan kesabaran itu yang sangat diharapkan. Kemudian sabar yang kedua, yaitu sabar dalam menghindari kemaksiatan, atau sabar dalam tidak melakukan kezoliman, sabar dalam tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Nah, sabar yang kedua ini sangat berat. Maka jaminan pun surga. Dan sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Nah, alhamdulillah kita saat ini dihadapkan dengan musibah, yaitu dengan hadirnya COVID-19 ini, virus corona ini. Semoga kesabaran kita semakin berlipat. Ada hikmah besar yang Allah hadirkan dalam musibah ini. Ada hikmah besar yang Allah turunkan lewat musibah ini. Ya, semakin kita diberikan musibah, maka tentu sebagai makhluk, maka sudah sejatinya kita tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang tidak berdaya, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika ditimpa kesabaran kemudian kita jauh dari Allah, ini yang sangat keliru. Maka sudah saatnya bagi kita di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa melakukan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah momennya sudah pas. Dihadapkan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang diberikan banyak kebaikan di dalamnya. Maka sudah pada momen inilah momen bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Allah ingatkan bagi kita semua dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 155. Di sana Allah ingatkan kepada kita bahwa ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini merupakan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, bahwa ketika kita banyak bersabar, maka insya Allah Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yakinlah bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, bersama ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yakin dan selalu optimis bagi kita bahwa setiap ada musibah, setiap ada kesulitan, setiap ada
kesulitan yang selalu menghantui kehidupan kita, maka di sana Allah titipkan solusi. Di sana Allah hadirkan jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang ridho, yaitu selalu qanaah, selalu menerima atas keputusan yang Allah takdirkan kepada kita. Selalu qanaah atas jeripaya hasil yang telah kita lakukan. Selalu menerima hasil usaha yang telah kita dapatkan. Tidak berburuk sangka kepada Allah. Jangan sampai ada di besik pikiran kita yang sudah rajin baca Quran, kita yang sudah rajin melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, kita yang sudah rajin melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Di sisi lain ada orang yang bermalas-malasan ibadah, ada orang-orang yang rajin bermalas-malasan berpuasa, namun hasil kerja yang mereka dapatkan jauh lebih besar daripada apa yang kita dapatkan. Jangan sampai ada timbul sikap pesimis kita. Jangan sampai timbul sikap prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, setiap apa yang Allah berikan itu merupakan takdir yang telah Allah tuliskan kepada kita. Dan yang terakhir adalah golongan orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Termaksud di dalamnya adalah bencana. Bersyukur terhadap bencana yang telah Allah berikan kepada kita. Bahwa dalam bencana ini ada kebaikan yang Allah titip di dalamnya. Ada kebaikan moral yang ini Allah sampaikan dalam bencana ini. Bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Bahwa manusia itu sangatlah lemah. Maka pada momentum yang baik ini, pada momentum bulan suci Ramadan ini, bagi kita yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, maka dalam momentum ini, dalam bulan yang mulia ini, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita dianjurkan untuk banyak berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini merupakan pesan moral yang ini Allah sampaikan kepada kita, bahwa kekayaan, pangkat dan yang lain sebagainya sesungguhnya tidak dapat menolong diri kita. Terbukti banyak orang kaya yang ketakutan menghadapi corona ini, dan banyak pula orang kaya yang tidak sanggup mencegah corona ini. Banyak di antara mereka yang mati bergelimpangan, tidak sanggup. Kekayaannya itu tidak sanggup mencegah hadirnya COVID-19 ini. Semoga dengan bencana ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menjadikan diri kita lebih qanaah lagi menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Semakin dekat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumkin hadza minni ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.